Nah, kalau memang di sana itu sudah tidak ada kader-kadernya, sudah tidak ada regenerasi, maka ya bisa dipastikan bisa digantikan oleh partai lain. Nah, karena kartunya masih terikat, 8 pedang ini dengan simbol sosok yang terikat, mata tertutup, itu artinya belum bisa jalannya itu masih meraba-raba. Terutama PSI yang baru ini, baik dari jajaran tingkat atas ke tingkat DPC paling bawah pun pasti juga masih belum membaur kepada orang-orang di bagian di bawah. Nah, ini harus betul-betul ya, PSI Bunga Mawar itu di bawah itu nggak pada kenal gitu, tetapi mereka hanya bisa terkenal di media sosial, tapi di fakta nyata di lapangan mereka tidak bisa mengenal face to face dengan rakyat. Itu yang Bunda amati. Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Dalam beberapa hari yang lalu, saat kunjungan Ketua PSI yaitu Kaisang Pangarep memberikan pernyataan yang penuh semangat dan ambisius sekali. Seperti apa videonya? Beneran siap ya? Beneran siap kita jadikan Provinsi DIY menjadi kandang gajah. Ya, siap ya semua ya? Ada ketua umum, kalau kita nggak punya bapak-bapak, ibu-ibu semua sebagai ketua DPC di sini. Ya, sanggup ya 2029, pemilu selanjutnya, Jawa Tengah, kandang gajah. Dalam video tersebut terlihat Kaisang sangat berapi-api mengagung-agungkan partai PSI bahwa akan menguasai Jawa Tengah dan DIY, bahkan akan menjadikan Jawa Tengah sebagai kandangnya PSI. Secara data dan fakta di pemilu 2024, PSI hanya memperoleh sekitar 2,6% suara di Jateng dan penguasanya masih dipegang PDIP dengan perolehan sekitar 29%. Dengan hasil dari pemilu 2024, entah pernyataan Kaisang itu terlalu ambisius untuk bisa menguasai Jawa Tengah dan DIY atau hanya akan jadi mimpi belaka. Dalam tarot politik kali ini kita akan melihat secara spiritual pesan semesta apakah PSI benar-benar bisa menguasai Jawa Tengah dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Baik Sobat Bunda, Bunda akan shuffle kartunya dulu dengan menarik energi semesta, yaitu dengan pertanyaan apakah PSI bisa menguasai Jawa Tengah. Oke, seperti biasa kita menggunakan 7 kartu ya Sobat Bunda. Kita akan baca kartunya, apakah PSI bisa benar-benar menguasai Jawa Tengah. Pesan semestanya apa? Kita akan membacanya. Kartu yang pertama dan kedua, di sini ada simbol 3 tongkat dan 8 pedang. 3 tongkat ini masih jauh ya dari harapan gitu kalau dia mau atau bisa menguasai Jawa Tengah. Apa yang bisa Bunda pahami tentang Jawa Tengah atau Bunda amati dari tahun 80-an, Jawa Tengah itu kandangnya banteng dan itu sudah dari dulu ya. Apakah orang yang sudah biasa di sana itu kandangnya banteng, kecuali bantengnya sudah tidak ada regenerasinya, udah punah,
mungkin sudah tidak ada bantengnya di situ. Dalam arti kandang banteng di sini PDIP ya. Kalau dari tahun 80-an Jawa Tengah, Magelang itu terutama itu semuanya PDIP yang paling nomor satu gitu. Nah, kalau memang di sana itu sudah tidak ada kader-kadernya, sudah tidak ada regenerasi, maka ya bisa dipastikan bisa digantikan oleh partai lain. Namun di sini kalau kita bicara PSI 3 tongkat ini masih jauh gitu ya. Harapan boleh saja tapi masih jauh. Kemudian kartu yang berikutnya di sini adanya 8 pedang. 8 pedang ini tidak mereka adalah orang-orang baru yang pola pikirnya bila masih sama dengan yang dulu, PSI yang dulu di awal menggebu-gebu, tapi pada akhirnya tidak ada satupun yang bisa kita lihat saat ini muncul. Seperti Grace Natali, Samara Amani, itu dulu bagaimana kencengnya bersuara ya, dan kita punya harapan besar dengan PSI Bunga Mawar ya, simbol bunga mawar. Karena apa yang dilontarkan dahulu itu seperti menyegarkan orang yang seperti kehausan air gitu ya. Tetapi pada faktanya mereka yang tadinya memojokkan Pak Prabowo, sekarang mereka semua berada di jalur yang sama dengan Pak Prabowo gitu. Walaupun toh kita semua pada akhirnya juga memilih Pak Prabowo gitu ya. Nah, di sini ya Sobat Bunda, yang ini masih belum ada jalan untuk menuju ke situ. Energi semestanya mengatakan seperti itu melalui simbol ini. Karena kartunya masih terikat, 8 pedang ini dengan simbol sosok yang terikat, mata tertutup. Itu artinya belum bisa jalannya itu masih meraba-raba. Terutama PSI yang baru ini, baik dari jajaran tingkat atas ke tingkat DPC paling bawah pun pasti juga masih belum membaur kepada orang-orang di bagian di bawah. Nah, ini harus betul-betul ya, kalau memang benar-benar politik yang sehat, maka mereka benar-benar turun ke bawah, memperkenalkan diri. Bukan hanya baliho yang bertebaran, tetapi benar-benar bahwa PSI itu kenal dengan rakyat, membaur dengan rakyat, bukan hanya sekedar orang yang bisa ngomong di media. Karena PSI Bunga Mawar itu di bawah itu nggak pada kenal gitu, tetapi mereka hanya bisa terkenal di media sosial. Tapi di fakta nyata di lapangan mereka tidak bisa mengenal face to face dengan rakyat. Itu yang Bunda amati tentang PSI ya. Kartu yang ketiga si dungu ya, simbolnya si dungu. Belum tahu arah ya. Jadi kalau dia memproklamasikan ya menjadi kandang bantengnya Jawa Tengah, ini energinya simbolnya si dungu. Jadi masih belum tahu arah, tadi matanya ketutup dan ini masih belum tahu arah. Ya tadi harus betul-betul membaur. Kalau pengen nanti kedepannya jaya, maka dia harus membaur dulu dengan masyarakat. Dan ini yang berat yang Bunda rasa, karena untuk membaur dengan masyarakat itu dibutuhkan kecerdasan berpikir ya, tidak hanya sekedar debat atau nafsu yang ambisius, tetapi pola pikir jongkok. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi sekali lagi untuk siapapun ya, partai apapun, pola pikir kader itu yang utama. Wawasan ini yang paling dinomorsatukan. Jangan hanya sekedar memberikan kedudukan kepada si A, si B, si C, tetapi pola pikirnya masih jongkok. Partai apapun, bukan PSI saja, kadernya kalau pikirannya masih jongkok, ya harus dibangkitkan dulu, karena pikiran yang jongkok itu belum tahu apa-apa tetapi sok tahu. Nah, ini kebanyakan seperti itu ya. Ini yang tidak baik untuk negara kita nantinya, karena negara kita segala hal diputuskan oleh partai gitu. Yang bahaya kan di sini. Jangan sampai kegagalan PSI dengan simbol gajah nanti gagal, ganti lagi dengan simbol buaya, atau nanti gagal di buaya ganti lagi kancil. Kan jangan sampai seperti itu ya. Kalau
partai yang nggak berhasil jangan gonta-ganti simbol, karena itu tidak punya ketetapan hati gitu ya. Kartu yang berikutnya adanya petapa. Jadi kartu yang keempat di sini simbolnya petapa. Ini adalah bagaimana PSI untuk saat ini untuk seperti Bunda bilang tadi meditasi. Petapa itu simbol meditasi. Meditasi di sini adalah mereka semua kader-kadernya ya, kalau kita berkiblat dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo itu ada retreat ya untuk jajaran kementeriannya. Sepertinya secara pribadi kalau ada biaya ini ya untuk partai PSI ini harus ada retreat juga dari masing-masing kader gitu. Misalnya saja di Jawa Tengah, kita bicara Jawa Tengah ya, mereka harus retreat secara spiritual dalam hal ini, karena dengan kesuksesan seseorang itu, hal apapun itu di pondasinya adalah spiritual, pengenalan jati diri itu yang terpenting, maka akan langgeng partainya gitu ya. Kartu yang berikutnya simbolnya di sini lelaki digantung, dan kartu yang berikutnya 6 pedang. Jadi lelaki digantung ini simbol dari hal yang terkait dengan banyaknya kontroversi tentang PSI untuk saat ini yang disarankan untuk menjadi kontroversinya di sini Sobat Bunda. Partainya hanya pendapatan perolehan suaranya kecil, tetapi bisa langsung melenggang menjadi menteri kehutanan. Nah, menteri kehutanannya pun bukan apa yang dia emban saat ini oleh Raja Juli Antoni. Dia berlatar belakang pendidikan Al-Quran, tetapi dia menjadi menteri kehutanan. Ini kan sudah salah kaprah. Maka yang anehnya kan di sini. Ini polisi yang politik yang nggak sehat yang di sini ya. Partainya perolehannya kecil, tapi bisa langsung naik ke jajaran kementerian. Ini kan paling aneh gitu ya. Maka di sini kartu lelaki digantung ini mengartikan bagaimana sebetulnya ini masih belum bisa dipastikan akan sampai maju di mana gitu. PSI ini dengan simbol lelaki digantung ini masih bisa diartikan tentang hal yang belum pasti ya Sobat Bunda, untuk mendapatkan atau untuk membuat Jawa Tengah itu mendapatkan perolehan suara tentunya, dan menempatkan Jawa Tengah sebagai kandangnya gajah. Ini masih gantung. Artinya bila di awal tadi Bunda mengatakan ini hanya mimpi, ya bisa saja ini hanya mimpi belaka. Namun semua bisa terwujud berawal dari mimpi ya Sobat Bunda. Jadi tidak ada yang salah kalau PSI mengatakan Jawa Tengah harus menjadi kandang gajah gitu ya. Dan 6 pedang ini perjalanan. Jadi perjalanan menuju ke PSI yang baru dengan simbol gajah tanpa telinga itu. 6 ini situasinya masih tetap sama, tidak akan menguasai atau tidak akan mendapatkan perolehan suara yang maksimal atau yang bisa diharapkan. 6 pedang dan ditutup dengan 7 pedang. Masih belum ada harapan ya untuk menguasai Jawa Tengah sebagai kandang gajah, karena di sini akan berat melawan banteng, karena kita tahu bahwa di Jawa Tengah adalah kandang banteng. Maka belum ada yang bisa mengusir banteng dari Jawa Tengah. Sobat Bunda, di kesempatan kali ini mungkin kalian berpikir Bunda di sini menggunakan baju warna merah marun yang terhubung dengan partai banteng tersebut ya, warnanya merah. Tetapi sekali lagi Bunda tidak berafiliasi dengan partai manapun dan tidak pernah mengikuti apapun dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Jadi Bunda independen di sini, tidak berpihak kepada siapapun. Itu tadi pesan semesta tentang apakah PSI benar-benar bisa menguasai Jawa Tengah dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Kita jumpa di video berikutnya. Salam.
Halo Sobat Bunda, buat kalian yang saat ini sedang mengalami persoalan terkait karir, usaha, asmara, dan kesehatan, serta hal-hal spiritual lainnya terkait dengan aura, mimpi, dan nasib keberuntungan kalian, kalian bisa konsultasi secara online. Untuk mendaftar, hubungi nomor di bawah ini.